Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute ya. Banyak teman-teman ya, khususnya peserta P3K, itu minta dibuatkan video pembahasan untuk formasi P3K penata layanan operasional ya. Penata layanan operasional ini cukup banyak ya formasinya ya. Cukup banyak tahun ini formasinya. Ini mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk formasi penata layanan operasional. Baik, langsung saja. Apa itu penata layanan operasional? Secara umum, penata layanan operasional bertugas melakukan tata kelola ya. Jadi tugasnya itu melakukan tata kelola layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun setiap instansi menentukan keahlian spesifik atau uraian tugas jabatannya masing-masing. Karena ini baik di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah, formasi penata layanan operasional ini banyak dibuka ya teman-teman. Tugas utamanya tadi sudah dijelaskan, yaitu melakukan tata kelola layanan teknis ya. Penata layanan operasional ini formasi dengan kualifikasi pendidikan paling tinggi ya. Jadi ada penata layanan operasional. Di bawahnya ada pengelola layanan operasional. Terus ada operator ya. Operator layanan operasional. Ini untuk S1 ya. Yang penata layanan operasional ini D3. Kalau ini SLTA ya. Terus ada yang buat SLTP itu, kalau nggak salah namanya pengelola umum ya. Pengelola umum layanan operasional. Jadi ini umum, ini buat SLTP. Hari ini kita akan coba sharing membahas tentang yang paling atas ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Adapun beberapa uraian tugas dan keahlian spesifik yang diharapkan dari jabatan ini, diantaranya adalah, nah ini adalah tugas ininya ya, tupoksinya ya. Yang pertama melakukan kegiatan tata kelola di bidang MSDM ya, manajemen sumber daya manusia, administrasi, jadi banyak ya, kearsipan, pengelolaan data dan informasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan penataan dan pemeliharaan sarpras, hingga kerjasama. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data ya. Ini juga untuk formasi ini harus menguasai aplikasi pengolahan dan analisis data, mampu mengoperasikan komputer dan alat-alat perkantoran, kemampuan melaksanakan tugas secara berulang dan terus-menerus sesuai dengan perangkat, prosedur, urutan, dan kecepatan tertentu, kemampuan dalam menata usahakan kegiatan dan dokumen, kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan hubungan personal dan kedinasan. Nah, ini adalah uraian tugas dan keahlian ya yang diharapkan dari penata layanan operasional. Oke, kita langsung saja ke nomor 1 ya teman-teman. Oke, nomor 1, tugas utama seorang penata layanan operasional P3K di instansi pemerintah adalah A. Membuat kebijakan operasional, B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar, C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah, D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan. Nah, kira-kira mana nih teman-teman tadi materi yang sudah dijelaskan? Membuat kebijakan operasional? Bukan ya. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. Oke. Menetapkan anggaran keuangan? Nah, ini bukan ya. Tadi tugasnya bukan menetapkan anggaran, apalagi menjalankan fungsi legislatif ya. Ini anggota DPR ini yang tugasnya ini. Jawabannya yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan operasional? Apa nih yang harus dilakukan?
oleh seorang penata layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan. A. Mengabaikannya dan melanjutkan proses operasional. Enggak mungkin ya mengabaikan. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporan. Oke. Membuat laporan baru tanpa menyebutkan kesalahan. Nah, ini salah. Menyalahkan pihak lain, apalagi ini berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Kita lanjut nomor 3. Dalam pengelolaan layanan publik. Tadi kan kemampuannya salah satunya harus ada pelayanan publik ya. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting? Hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? A. Menerapkan sistem yang rumit. Nggak mungkin. B. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Oke. C. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. Ini juga salah, nggak mungkin. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu. Salah ya. Pelayanan publik ini tugasnya adalah memberikan layanan ke semua pihak. Ya. Jadi tanpa diskriminasi. Jadi teman-teman dalam memberikan layanan publik itu harus ke semua pihak tanpa diskriminasi, tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sesuai SOP atau regulasi yang berlaku. Ini jawabannya yang bravo. Kita lanjut nomor 4. Salah satu kompetensi penting bagi seorang penata layanan operasional adalah kemampuan komunikasi. Ingat ya, ini kemampuan komunikasi itu masuk ya. Mengapa hal ini penting? Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pribadi, nggak mungkin pekerjaan pribadi, untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar tanpa berfokus pada pekerjaan, oke salah, untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab, oke, untuk menghindari komunikasi dengan pihak lain. Masa untuk menghindari? Nggak mungkin ya teman-teman, jawabannya yang C. Nah, komunikasi itu kan adalah koordinasi antar divisi nantinya ya, bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan. Makanya di sini untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Karena penata ini cukup tinggi posisinya di antara operasional ya, dia yang mengawasi dan memastikan semua proses operasional berjalan dengan lancar. Makanya kualifikasi pendidikannya S1. Lanjut ke nomor 5. Perbedaan utama antara P3K dan PNS dalam konteks kepegawaian adalah apa perbedaan utamanya? P3K bekerja untuk instansi swasta, sedangkan PNS instansi pemerintah. Salah ya, P3K juga di instansi pemerintah. P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja sementara. PNS diangkat secara tetap. Oke. P3K tidak mendapatkan tunjangan apapun, sedangkan PNS mendapatkan tunjangan penuh. Salah ya, di P3K juga ada tunjangannya ya. P3K hanya bekerja di sektor pendidikan, sedangkan PNS di semua sektor. Salah juga ya, P3K juga di semua sektor ya. Bukan hanya di pendidikan. Makanya ada P3K teknis, ada P3K kesehatan, ada P3K pendidikan ya, teman-teman. Jadi bukan hanya guru atau bukan hanya pendidikan. Ini jawabannya yang B ya, teman-teman. Lanjut nomor 6. Jika anggaran operasional yang tersedia terbatas. Bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? A. Mengurangi standar layanan publik yang diberikan. Tentu nggak baik ya. Kalau standarnya diberikan jadi tidak maksimal ya. B. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional. Oke, cukup solutif ya. Mengoptimalkan penggunaan anggaran. C. Mengabaikan keterbatasan anggaran dan tetap menjalankan semua program. Salah. D. Menunda semua kegiatan, apalagi yang menunda-menunda. Berarti ini jawabannya yang bravo. Gampang ya, teman-teman. Nomor 7. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional ketika terjadi gangguan? Apa nih? Jadi ketika terjadi gangguan pada infrastruktur operasional. A. Membiarkan, kalau kata-kata ini langsung abaikan aja ya. Melakukan pemeliharaan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Oke.
Melaporkan gangguan kepada atasan dan pihak terkait untuk segera diperbaiki. Oke. Mengabaikan gangguan selama tidak mengganggu kegiatan utama. Oke. Ini jawabannya yang mana teman-teman? Apa tindakan pertama ketika terjadi gangguan pada infrastruktur? Ya, apakah melakukan pemeliharaan sementara sambil menunggu instruksi? Atau melaporkan gangguan kepada atasan? Jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi ketika terjadi gangguan harus lapor ke atasan agar dia tindakannya jelas. Apakah melakukan pemeliharaan, melakukan pencegahan, atau lain sebagainya. Jangan melakukan pemeliharaan dulu sambil menunggu instruksi. Harus lapor dulu ya. Karena ini adalah tugas Anda itu memastikan semua berjalan lancar. Tapi kalau ada gangguan-gangguan, Anda harus lapor dulu ke atasan. Nomor 8, seorang penata layanan operasional bertanggung jawab untuk menyusun laporan operasional. Jadi bertanggung jawab untuk menyusun laporannya ya. Apa tujuan utama dari laporan tersebut? Untuk mengurangi beban kerja di masa mendatang? Nggak mungkin. Untuk menilai dan mengevaluasi kinerja serta memastikan keberlanjutan operasional. Oke. Untuk menggantikan tugas atasan, nggak mungkin. Untuk membuat keputusan tanpa melibatkan atasan, ini juga salah. Berarti jawabannya yang bravo. Seperti yang sudah disampaikan bahwa penata layanan operasional ini adalah posisi tertinggi di bidang operasional. Ya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita cukup membahas soal, ada 8 soal ya di part 1 ini. Ini soal ini teman-teman bisa kunjungi di website ini ya. Ini sumber soalnya, ini sumber materinya. Teman-teman juga bisa membaca dari berbagai sumber yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan terkait dengan penata layanan operasional. Terima kasih kepada silakan para subscriber Formasi P3K yang penata layanan operasional boleh istilahnya request ya part 2 selanjutnya dan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.